Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta nikmat sehat sehingga kita alhamdulillah istiqomah melaksanakan doa khataman, ya, doa khatmil Quran dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru maupun oleh siswa kelas 7, 8, 9. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat di akhir zaman. Anak-anakku yang Bapak cintai, dan ngobrolnya ya, ngobrolnya anak-anakku perhatikan di sini. Ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Saya hormati pimpinan SMP Negeri 2 Palimanan, Bapak Dokter, Bapak Dokter Abdul Ajid, Bapak Haji Dokter Abdul Ajid Arifin beserta PKS. PKS itu bukan Partai Keadilan Sosial ya, bukan ya, tapi ya Partai Keadilan Sejahtera, tetapi Pak pembantu kepala sekolah, betul Pak? Betul Pak? Oh iya, wakil ya, ya situlah pokoknya lah, angel temen Pak. Ya, yang saya hormati, yang saya muliakan guru-guru saya dan teman-teman guru SMP Negeri 2 Palimanan. Marilah pertama-tama kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita aturkan salawat serta salamnya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaat atau pertolongannya nanti. Ya, sedikit langsung saja, sedikit Bapak akan masih dalam ini salah satu support untuk Adiwiyata, ada kaitannya. Ini enaknya Bapak berdiri aja di depan ya, biar semuanya fokus ya. Dari sini Pak. Anak-anakku Bapak sayangi, untuk fokus coba semuanya ya, perhatikan ke depan, perhatikan coba semuanya, konsentrasi, fokus. Daprok Pramuka. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, yang hebat-hebat, yang Bapak cintai, budaya positif atau karakter yang baik datang dari budaya positif. Ya, ada di calon guru honorer itu modul 1.4 budaya positif. Budaya karakter yang baik lahir dari budaya positif. Budaya positif lahir dari kebiasaan yang positif. Salah satunya ini ya, kebiasaan yang positif lahir dari keyakinan kelas yang baik. Itu ya, keyakinan kelas yang baik lahir dari kesepakatan kelas yang baik. Apa kesepakatan kelas? Salah satunya contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Itu ya, ada nggak di kelasnya ditulis kesepakatan kelas tidak membuang sampah sembarangan? Itu salah satu kita mendorong untuk kita juara di Adiwiyata. Atau satu lagi, menghormati guru. Itu ya, guru nerang ngobrol, itu salah satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada lagi Pak, ada menghormati atau menghargai pendapat teman. Jadi yang Bapak sampaikan intinya, karakter yang baik itu lahir dari budaya. Anak-anak Bapak, halo. Karakter yang baik lahir dari budaya positif. Ya, budaya positif lahir dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas lahir dari kesepakatan saja kaki.
Silakan anak-anak Bapak yang hebat, kalian tulis kesepakatan kelasnya. Nanti setelah selesai ditempel di depan, kita membuat kesepakatan kelas. Boleh yang sudah boleh ditempel ya, yang sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah dan untuk pertemuan seminasi budaya positif ya. Kalau di CGP berarti 51 titik panggung gitu. Kami atas nama kepala sekolah yang pertama meminta maaf karena nggak bisa ikut hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam kesempatan ini kami mohon atas nama kepala sekolah untuk Bapak Ali Jaidin SPDI untuk istilahnya bisa membantu juga nanti teman-teman untuk menjelaskan apa ilmu yang didapatkan dari CGP sehingga nanti ke depannya SMP 25 Bapak Ibu gurunya bisa masuk dalam GP atau CGP kemudian GP sehingga nanti barangkali sekolah bisa dijadikan menjadi sekolah penggerak. Itu harapan daripada Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita nanti harapkan bisa terlaksana, terkabul, maka untuk mutu pendidikan di SMP 2 Palimanan bisa ditingkatkan. Saya kira itu saja untuk sambutan mewakili Bapak. Ya, pas kebenaran dengan akan kita diikut sertakan dalam sekolah di Warta, maka kita akan istilahnya untuk pembiasaan dalam budaya positif ya, di mana salah satunya kita sudah melaksanakan di dalam awal masuk kita sambut siswa ya. Kemudian juga setelah itu nanti bel masuk ada pembiasaan membaca Al-Quran dan juga setiap hari Jumat itu ada hataman Al-Quran gitu. Ini merupakan sebagai salah satu contoh daripada budaya positif
Kemudian juga contoh-contoh lain, kita akan peduli terhadap sampah. Jadi mudah-mudahan nanti di sekolah kita itu untuk sijaga anak dalam membeli makanan untuk mengurangi sampah, salah satunya dengan membawa tempat makan dan tempat minum gitu. Ini sehingga nanti insya Allah kedepannya akan kita evaluasi ya, kira-kira sampah sebelum kita mempergunakan tempat minum dan tempat makan seberapa volumenya, dan setelah siswa dihimbau untuk membawa tempat minum dan makan, sampah jadi berapa. Mudah-mudahan akan signifikan sehingga paling tidak kita bisa mengurangi daripada limbah sampah, dan juga pemanfaatan limbah sampah untuk organiknya kita insya Allah akan dijadikan pupuk kompos, dan juga untuk anorganiknya kita untuk buat kerajinan, dan juga kalau memang mentok ya mungkin akan dibuatkan bank sampah yang nanti disetorkan ke pengumpul gitu. Tapi insya Allah kita akan mencoba untuk memanfaatkan di dalam kerajinan. Segera dulu saja untuk gambaran di dalam salah satu budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kepada beliau Pak Haji Taufik, mewakili selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Oke teman-teman, perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu. Next, okay. Simpan saya berdiri. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu, ya. Tapi bukan berarti nanti hasil karya saya ini baik, belum tentu seperti itu ya, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman semua bisa menghasilkan hasil karya yang lebih baik begitu ya Pak. Kita belajar banget kepada Allah. Mungkin setelah kita belajar bersama ini nanti tentang budaya positif, ada hasil atau ada segi positif yang betul-betul kita bisa praktekkan khususnya di SMP Negeri 2 Palimanan. Untuk tugas calon guru penggerak modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif sekolah kita, berhubung saya ada di SMP Negeri 2 Palimanan, kita judulnya ini SMP Negeri 2 Palimanan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Oke, Pak Ican, sebelumnya terima kasih Pak Ican telah membantu saya. Nah ini kurikulum kita, perkenalkan nama saya sudah tidak asing lagi ya, Ali Jaidin SPDI. Ini foto terganteng saya. Banyak yang bilang itu tidak sesuai dengan kenyataan, tapi pikir-pikir memang iya kayaknya. Tapi ini yang edit bacanya, terima kasih Baca sudah membuat saya, tapi asli bacanya asli. Ya, selanjutnya belum beda, lanjut belum beda ya tadi ya. Tempat tanggal lahir saya November Januari 1987, Jangan Usai
usah dirayakan dan nanti nggak usah minta bakso ulang tahun saya. Itu budaya bukan budaya kita ya Pak. Iya, Cirebon itu hilang gitu. 04 Cirebon 04 Januari 1987. Bikinnya malam kan Pak Jamil tahu ya. Hilang Cirebonnya. Ya begitulah. Kalau Ali Zaidi tidak seperti itu, kalau bukan Ali Zaidi mungkin tidak begitu nanti. Jadi Aris Iskandar nanti. Ini kerja SMP Negeri 2 Palimanan, status bahagia bersama satu istri dan 3 anak. Saya lucu-lucu semua, istri saya sangat cantik. Tidak ada yang mengalahkan di SMP Negeri 2 Palimanan. Semuanya kalah. Alamat Nomiro RT 05 RW 03 di Saku, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Hobi saya masih hobi goes. Ya, meskipun kadang-kadang sepedanya ya sama touring ya beda, hobi kalau touring itu dan ini ada burung itu ya, bukan buaya, itu burung mungkin burung. Ada Pak, saya punya burung perkutut 1, lobster 2 nggak masih 2. Ayam tante mati ya? Sampai ayam tante masih 1. Itu ya, untuk hobi selanjutnya fitness. Fitness itu mutu ya Pak. Saya juga nggak tahu ini ada bahasa fitness gitu. Ini ada beberapa bahasa Inggris. Apa bu? Apa bu? Kata-kata ya? Kata-kata. Oh, kata mutiara gitu ya? Mutiara kata. Ada mutiara saya keberhasilan tidak diukur dari kerasnya kamu terjatuh, karena saya sering terjatuh. Jadi mungkin ini ungkapan bahasa hati ini Pak. Keberhasilan tidak diukur dari kerasnya kamu terjatuh, tapi dari tekadmu untuk bangkit kembali. Kalau misalkan ditolong kita harus bangkit lagi. Kalau kita gagal kita harus bangkit lagi. Punya harus bangkit semangat. Begitu ya Mas Jamil. Jangan ditolak, jangan lama. Oke, next. Ya. Semangat hidup ya. Langsung ini elaborasi pemahaman untuk 1.4 budaya positif oleh Ali Zaidin SPDI. Next question. Nah, ini ada satu pertanyaan pemantik, mohon bukan satu ya, ada beberapa pertanyaan pemantik, ada 3. Setuju atau tidak setuju? Di sini nanti saya akan betul-betul melibatkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang pertama, hukuman. Apakah betul setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Maksudnya, apakah betul anak itu akan hukuman itu akan dapat mendisiplinkan anak? Ini kaitannya dengan Pak Jamil mungkin yang berbeda. Bapak Ahmad nanti bisa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nanti Bapak, nanti saya minta jawaban dari Bapak Ibu semua tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak dan minta alasannya gitu ya Pak. Boleh dimulai dari siapa yang mau menjawab pertanyaan pemanik, silakan. Pak Umar. Tanya tolong di dokumentasi ya, di foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halman dari Guru Bahasa Indonesia. Pertanyaan pemantik yang dilontarkan oleh Pak Ali Zaidi itu memang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini kita akan memberikan garis besarnya, apakah ini untuk hukuman dengan kekerasan ataupun tentang kedisiplinan seperti motivasi. Menurut versi saya, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, memang itu sangat bisa untuk mendisiplinkan anak, karena di situ ada sesuatu yang timbul dalam diri anak bahwa menghemat ataupun mendisiplinkan waktu itu memang sangat diperlukan dalam setiap orang. Ya. Kalau sudah ada
sudah ada tempat yang memang harus dilakukan, itu harus dilakukan supaya nanti kedepannya yang namanya hidup itu di setiap dimanapun pasti ada yang namanya peraturan yang harus kita lakukan, seperti peraturan sekolah yang memang berangkat jam 7 pulang jam 2, siswa harus jam 7 sudah ada di sekolah. Kalau mendisiplinkan anak dengan kekerasan itu namanya mengenai tindak kekerasan anak ya, karena di sini menggunakan kurikulum merdeka ataupun di abad 21 ini kita itu tidak boleh yang namanya memberikan kekerasan terhadap anak, karena disitulah ada sebuah diferensiasi. Kita bisa memilih dan memilah bagaimana caranya agar kita bisa memposisikan siswa itu baik dan buruknya, kurang dan lebihnya, supaya kita menjadi guru yang profesional. Terima kasih aja Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih Pak Umar, luar biasa ya teman-teman. Saya minta Pak Ijen juga menjawab nomor 1 ya. Apakah betulnya jawaban intinya jawaban dari Pak Umar itu setuju ya Pak Umar, tetapi hukuman yang tidak fisikis gitu ya, tidak ada kekerasan, tapi hukuman yang mendidik, intinya begitu ya Pak Umar. Pak Ijen, keluarkan Ijen, silakan. Apa sih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 bebas itu. Boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya ingin mencoba untuk menjawab dari pertanyaan yang ketiga Pak Ali, yaitu pertanyaannya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju dengan pernyataan atau pertanyaan ini ya, mengapa memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, salah satunya adalah reward yang kita berikan ketika kita mempelajari, memberikan pengajaran kepada anak. Anak itu akan semakin antusias, motivasinya bahkan mereka itu lebih semangat, lebih excited lah ya dalam hal belajarnya, karena salah satu menjadi yang ingin dicapai dari peserta didik itu adalah mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu mungkin Pak Ali juga ya sering menerapkan hal budaya positif ini kepada anak, memberikan reward kepada anak-anak ketika pertanyaan yang diberikan itu terjawab. Ya, rewardnya entah bentuk nasi jajan ataupun nilainya baik ataupun hal yang lainnya. Itu budaya positif dan saya setuju dengan pernyataan ataupun pertanyaan ini, dan Pak Ali sudah menerapkan dan saya juga melihat banyak sekali baik di lapangan, di pembelajaran ataupun di lain luarnya. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih Pak Ijen, luar biasa ya. Ini berarti Pak Ijen pertanyaan pemandi ketiga setuju Pak Ijen. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Begitu juga guru, ketika guru itu menjuarai lomba atau guru itu berprestasi, mungkin juga ada penghargaan akan meningkatkan motivasi gurunya ya Pak. Ya Pak, ini bisa disampaikan ke sekolah ya Pak. Bukan saya yang ngomong, tadi kesepakatan teman-teman ya, teman-teman ya. Tapi betul kenyataan yang real itu Pak, ketika kita contoh yang saya lakukan ketika murid itu bisa jangan hafalan bakti yang apa nanti Bapak kasih kutem 3, itu anak itu semangat gitu ya. Ada penghargaan, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, motivasi belajar guru juga nanti kalau bisa ada nanti seperti itu. Pertanyaan yang kedua belum dijawab, saya kayaknya cocok ini Pak Jamil pemberian hukuman. Ya boleh, ya boleh jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ali Jaidin yang sudah mempersilahkan. Ya, tadi bagus sekali ya tadi untuk Pak Haruman dan Pak Dede menjawab pertanyaan dari yang ke-1 dan ke-3. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang kedua tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan
halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memang betul ya, kalau pemberian hukuman itu yang pertama bisa mendisiplinkan. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin mendisiplinkannya dengan hal-hal yang lain, ya seperti berdiri di depan tiang gitu ya. Dan sekarang itu lebih pada hal yang positif, seperti membaca dan membersihkan. Jadi anak itu nanti terbiasa, kayak tadi Pak Jitopir bilang, pembiasaan disiplin seperti membaca surat atau Al-Quran di pas waktu masuk awal pembelajaran. Itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Ini tadi setuju banyak dengan pertanyaan pematik kedua ini Pak. Saya coba membuat pertanyaan pematik biar hidup gitu. Nanti teman-teman termotivasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat ya Pak. Salah satu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Begitu. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini pertanyaan pemantik untuk budaya positif. Next, baiklah selanjutnya. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut kerja. Ya. Perubahan paradigma kegiatan di Palangan. Ada A dan B. Saya nanti minta dua teman atau dua bapak ibu guru, nanti boleh laki-laki perempuan, boleh perempuan semua boleh. Ini perubahan paradigma kegiatan Palangan. Ada A dan B, Anda dari mana ada. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti di gambar. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi A dan B. Maksudnya begini, dari perubahan paradigma ini, seorang guru dan seorang murid begitu. Guru, apakah kita yang menurut pada murid ataukah murid yang menurut pada kita? Intinya sebelum dari perubahan paradigma. Kita yang menginginkan, murid yang menginginkan gaya kita atau kita yang menginginkan gaya yang seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi dipraktekkan dulu Bapak Ibu, nanti silakan dua orang, boleh perempuan semua, boleh laki-laki. Baikkan sama Ibu. Pada itu sudah ada diajar. Pak Sandun aja. Sandun sama siapa? Pak Sandun. Iya, boleh nak. Ayo. Gimana? Ayo. Jadi begini. Dipraktekin. Di apa namanya, kita praktekkan. Kita ada satu kertas ini, ada tulisan berharga. Contoh ini contoh ya. Jangan baper ya. Contoh. Kapan kita nikah bisa ya. Ya kan, nanti ini dipegang Ibu Kirana atau dipegang Pak Sandun. Kepala kertas ini supaya dikasihkan. Nanti seperti apa si A ini membujuk agar kertas ini dikasihkan. Tapi kalau misalkan mau tidak dikasih, terserah. Jangan begitu ya. Paham ya? Begini ya, di kertas ini ada sesuatu yang penting. Ya, di kertas ini ada sesuatu yang penting. Bagaimana caranya kertas ini bisa didapatkan oleh si A? Paham?
si B yang memegang, si B memegang. Itu ya, pokoknya enak. Ya, siapa yang merayu, siapa yang memegang ini gitu. Nanti berayu bagaimana? Enggak, apa gitu. Mana? Ya. Pasti kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melepaskan hal yang penting ini ya, untuk melepaskan kepada Ini bertanya Pak, itu tulisannya tuh yang nulis siapa? Yang pegang apa yang ngasih? anggap saja ini ada tulisan pentingnya gitu. Oh. Ya, yang pokoknya yang tulisan penting ini ada akan mencoba dengan sekuat tenaga ada di sini berarti ya. Ya. Boleh. Ya. Tidak boleh disebabkan oleh siapapun, namun yang harusnya ingin mengetahui produk tersebut. Boleh asumsinya seperti itu. Boleh ini sesuatu yang berharga untuk pemiliknya. Gitu ya. Paham ya? Ininya asumsinya boleh seperti itu. Boleh ini adalah sesuatu yang berharga untuk pemiliknya. Yang pegangnya kan pemiliknya. Pasti pemilik itu akan sekuat tenaga akan bertahankan. Iya. Iya. Coba yang memegang ini siapa? Oke, boleh. Nah, tugasnya Pak Sandun merayu agar terserah. Nah, kalau kamu dikasih nanti saya santet boleh. Karena ini mengancam berarti merayu yang ya besar. Oke, itu ya. Ini begitu intinya. Pokoknya ini milik kamu yang sangat berharga ya. Ketika kamu ngasih argumentasi apa nanti ya. Pokoknya silakan kita jalan dulu nanti. Ya. Dan aku aja merayu aja biar itu dikasih ke arah. Ya tulisannya Contoh. Soal tulisan ini saya mau menikah. Nah, coba. Mari boleh saya minta kertasnya. Tidak boleh ini sesuatu yang penting bagi saya. Kalau saya ganti dengan uang, apakah Pak Ali ingin memberikan ke saya atau memberitahu? Begitu nak, paham? Oke, lanjutkan nak. Ya contoh ini ya. Nah, silakan. Sampai bisa ini dikeluarkan. Saya kalau misalkan kamu nggak kasih udah nggak apa-apa nanti. Ya, masa kamu tega sekali ini? Oke. Pak enggak. Bernama ibu Dwi. Ya. Oke, bukirana yang dipegang di tangan bukirana itu tangannya itu. Ya, ini sesuatu yang enggak. apakah boleh saya lihat? Sekiranya kalau saya bisa ingin melihat, apakah kalau kita diganti dengan sesuatu, apakah bukirana ingin mengasihkan ke saya? Karena ini sangat jadi dengan cara apapun juga tidak boleh. Kalau misalkan dengan sebuah makanan yang manis seperti coklat dan sebagainya, apakah bukirana ingin mengasihkan rahasia ini ke saya? Kalau udah suka yang manis, udah yang agak
saya bacanya salah Pak. Tidak. Ya itu ya. Pokoknya intinya begitu. Intinya begini ya. Apa namanya? Sesuatu yang berharga itu mungkin tidak akan tidak akan mudah untuk kita dapatkan tanpa perjuangan yang gigih, gitu ya. Intinya mungkin intinya begitu. Ya. Pak, itu lakukan sekalian baik. Oke, next lanjut. Perubahan paradigma dari kontrol dari kerjaan ilusi kontrol ini maksudnya di bagaimana? Ilusi guru mengontrol murid jadi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi artinya adalah kasihan. Kan jadinya merasa iba terhadap orang itu kan jadinya dikasih. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi paksa dengan memaksa dibuka tangannya, diambil, kan ada ilusi macam-macamnya seperti itu. Next, baca. Ilusi lama ya. Perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini kalau misalkan kita menemukan anak didik yang sedikit menyimpang atau beda dengan yang lain, atau si A tidak sama dengan si B tidak sama dengan si C tidak sama dengan si D, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus responnya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi ini ya, di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau gagal ya udah kita kolaborasi, nanti bikin pilihan-pilihan baru saja, seperti itu Mas Andor. Yang selanjutnya model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang, jadi tidak ada kalah, tidak menang dan menang. Lanjut bagian next. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ada di sini timbul itu disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin saya bacakan dulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin positif itu jadi contohnya seperti ini. Kita nanti membentuk anak itu bisa atau timbul dalam dirinya disiplin positif. Contohnya, anak itu tanpa disuruh kita contoh membuang sampah tidak sembarangan, tanpa disuruh juga anak itu kalau ada sampah itu cepat dibuang. Kan kalau itu disiplin positif. Kalau positifnya anak itu dibuang sampahnya. Nah, tanpa kita suruh disiplin positif, anak itu akan membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang kedua, sholat tanpa ada guru atau tanpa ada siapapun di situ, tanpa ada orang tua, nah, anak itu sholat dengan tepat waktu, itu nanti muncullah disiplin positif, namanya disiplin positif tanpa disuruh gurunya kita. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Memang tidak mudah ya nanti membuat karakter anak untuk bisa disiplin positif. Intinya itu tanpa disuruh, tanpa ada guru, tanpa ada orang tua, anak itu mau. Begitu ya Beca. Ya, lanjut Beca.
Nilai-nilai kebaikan universal ini ada beberapa ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glaser pada teori kontrol 1984. Ini ilmu CGP sangat luar biasa ini ya. Nggak tahu kalau saya nggak ikut CGP mungkin saya juga tahu apa enggak ini luar biasa ini Pak Ruman. Makanya saya berharap teman-teman yang berada di sini ikutlah. Nanti kalau ada kesempatan ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk diri kita. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang beriman dalam ini profil pelajar Pancasila ya. Dan mandiri, bernalar kritis, berkaitan global, bertanggung jawab kreatif. Lanjut baca. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka belajar itu bukan semaunya pun bukan ya, tapi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk murid itu atau kita itu bisa memerintah dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu ya. Merdeka belajar ini kan merdeka belajar Pak, udah Pak, merdeka aja bukan begitu ya. Ini bukan begitu ya begitu. Tetapi bagaimana murid itu bisa cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka ya cetakan 2012. Lanjut beda. Oke, di sini ada pilihan hukuman atau konsekuensi. Ini harusnya dikerjakan teman-teman ini ya. Atau kita langsung bahas saja ya. Nanti dulu. Ibu siapa namanya? Ibu Dwi, belum nih Ibu Dwi. Pertanyaan yang pertama buat Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Perjanjian Pak. Konsekuensi di mencatat 100 kali di dalam buku konsekuensi yang pertama Ibu Riva lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baican murid Baican Yasin Alfariansa murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Maksudnya hukuman. Oke, siapa yang belum? Nah, kamu lah belum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret maksudnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nanti setelah ini kita ada jawabannya. Nanti setelah ini kita jawab sama-sama dulu. Pak Dede murid Pak Dede 2 ya yang di sana ini Pak Dede. Pak Dede kan beda Pak Dede. Tidak bisa di. Pak Ruman ya nanti yang terakhir. Oke. Pak Dede murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya itu pertanyaan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi murid itu tidak melepas sepatunya, ya tetap dipakai terus dirinya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari Pak Ruman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baca ini jawabannya. Nanti kalau saya kalah ya ini ya. Ya tapi jawaban ini sudah terkoneksi dengan sudah saya tanyakan sama pasti saya sudah tanyakan sama ahlinya, ini jawabannya seperti ini. Jawaban yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat betul ya kertas coret-coret di kita
nanti itu konsekuensi air yang tersimbol oleh kita belajar saat membersihkan lubangnya itu konsekuensi yang keempat murid disuruh untuk tidak mengenalkan itu salah satu hukuman Pak ya. Yang terakhir betul pemahaman konsekuensi. Ya, next. Lanjut. Ini keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau udah enggak sekarang. Ya ini zaman COVID. Berarti nggak penting. Penting. Makanya itu penting baca tetap ini ya. Kita gara-gara tetap. Ini kan yang kasus barunya pivot ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangnya peraturan. Lanjut baca. Nah ini ya, ini sedikit barangkali nanti bisa diterapkan kualitas. Peraturan kelas itu embrio dari keyakinan kelas, atau nanti ada sini kesepakatan kelas bisa peraturan embrio dari keyakinan. Diboleh beli Pak. Ya, pokoknya yang menunjang dari ini itu adalah ini. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas ini menunjang adanya lingkungan positif, lingkungannya positif atau baik. Lingkungan yang positif menunjang budaya yang positif. Nanti budaya positif itu membentuk karakter yang baik. Berawal dari keyakinan peraturan pas Bapak Ibu mungkin ini ada oleh-oleh ini lumayan lah sedikit. Lanjut aja. Ya lanjut aja next. Nah ini ya Bapak Ibu ini detik-detik kita menyelesaikan materi ini. Saya minta Bapak Ibu menjawab bagaimana keadaan kondisi kelas saat ini. Yang tidak wali kelas misalnya diajar apa? Ini tolong dijawab dengan baik ya. Dijawab dengan baik dan jujur. Siapa? Ya di sini ada yang pertama kondisi ruang kelas, hubungan antar teman, cara pengajaran guru. Silakan nanti Bapak Ibu diisi. Bagaimana kelas? Enggak, saja. Semua. bakal Sudah diganti. Bagaimana keadaan kondisi kelas yang diajarkan? Iya. Tadi kan. Iya, saat mengajari, bukan saat kualitas aja jadi. Tadi Bapak dengan masuk ke situ bagaimana kondisi saat ini kelas di SMP ada 3 kan? Ya, beda jawabannya. Pilih salah satu tak? Paling. Tiga-tiganya. Pilih salah satu tak paling. Tiga-tiganya. Pilih salah satu tak paling. Paling jawabannya jangan sampai panjang. Kita akan panjang kayak beda. Mampu ya Pak. Jawabannya paling beda. Saksikan. Boleh. Bagaimana keadaan kondisi kelas saat ini? Kondisi kelas baik. Baik. Langsung jawab saya. Langsung jawab. Boleh baik. Ya buat ini sih buat Kenapa kalian bikin akun saya kan? Di Nama kan? Tulis nama kan? Iya. pulpennya tinggi Pak. Nama 2 apa kan? Iya. Pulpen. Saya lihat nama Ini lagi ngejum, lagi sekolah. Aku nggak bisa mobil Pak Ali mah. Ada ini kan Ibu Berli bisa nih. Iya pada kalau nggak bisa saya Digeser aja. digeser aja. Ya lu. Endi nggak tiga. Saya 2 lagi Pak. Terus dibayar. Wah, iya. Itu. Apa maunya? Ya yang keadaan saat ini aja berbeda. Mas kapan deh? Anak bagus, bagus. Anak bagus. Kurang saja dalam kondisi ruang kelas saat ini
sejuk, wangi. Udah nanti sejuk. Terus nama kelasnya apa Ali? Pertanyaannya adalah pertanyaan nanti biar ditempel sesuai dengan pertanyaan kondisi ruang kelas, hubungan antar teman itu juga ya sama jawabannya maksudnya udah gini aja weh. Yang kondisi ruang kelas nomor 1 ya, hubungan antar teman nomor 2, cara pengajaran guru nomor 3. Siap. Oke, terima kasih. Yang satu hubungan hubungan antar teman. Bukannya kita boleh nggak bisa dulu. Bukan ada. Hubungan antar teman sangat romantis. Ini kita nomor satunya. Iya, pokoknya jawab dengan jujur. WC, jujur ya. Mau berarti pertanyaan kita. Oke, Ini kertas sih. Kondisi ruang kelas, kondisi bagus, rajin. Bagus, air ruangan tuh dalam ruang bukan. Ya, sehingga sangat anak betah dan nyaman untuk mengikuti pelajaran. Rapi ya, Rapi, bagus. Bapak Ibu, kita sepakati kondisi ruang kelas nomor 1, hubungan antar teman nomor 2, cara pengajaran guru nomor 3 ya. tulisannya bisa ngomong kita, baca bisa. Kalau boleh sekali, anak-anak sangat sudah dipahami saat dalam mengajar. Saya sudah apa sih ini kan sudah Nomor 1 tulis tempel nomor 1. Oke. Harusnya dengan warna ininya Pak Ali itu ngomong warna kertasnya loh. Di sini orang bukan sih ya kan baik gitu. Pegang, bukan balik gerak. Apa? Paling udah jadi Lanjutin. TP mall ya. Baik, ayo bangun. Bagus sih. Kayak apa nih? PTK ya? Berapa? Udah balik langsung jawab. Kali ini saya. Ayo bangun. Baik. Oh Ibu, nanti kiranya bisa di apa namanya di ini ya Pak Ruman, mungkin bisa disampaikan ke murid, mungkin ini akan memotivasi mereka ya Pak. Ayo, udah. Oke, yang pertama ini dari siapa ya? Yang pertama kondisi ruang kelas ini jawaban dari teman-teman sangat luar biasa. Yang pertama kondisi saat ini sangat sejuk, enak di apa ini
anak nyaman dan bukan untuk mengikuti pembelajaran. Untuk sejuk bersih. Kondisi saat ini baik dan nyaman dengan fasilitas yang telah memadai. Kondisi ruang kelas pada saat ini pembelajaran sangat baik, tertata dengan rapi. Baik, akan tetapi ada beberapa kelas yang masih memiliki fasilitas yang belum lengkap. Kondisi ruang kelas kondisi bagus tapi terlihat indah, bersih, nyaman dan sejuk. Kondisi kelas saat ini ketika mengajar yaitu sangat rapi dan bersih serta terlihat indah karena telah dibersihkan oleh para siswa yang mengikuti kebersihan kelas dengan lomba. Hubungan antara teman sangat baik dan ini perlu dibaca ini hubungan sangat baik dan solid dari solidaritas. Ya, oke. Sejauh ini baik, belum ada konflik yang berarti belum ya. Jadi kalau belum ada nanti ada. Ya. Oke. Ya, lanjut hubungan antar teman pada anak didik terlihat akur, akan tetapi pada beberapa anak ada yang suka menjadi temannya. Berarti hubungan antar teman ya Bu, bukan hubungan kita, bukan teman. Anak didik maksudnya ya, sudah terjalin dengan baik dilihat dari anak-anak bermain bersama dengan akur. Oke. Guru hubungan antar teman, guru BKB, hubungan antar teman sangat baik, tidak saling bertengkar, tidak bullying, memberikan sangat kekeluargaan dan harmonis. Berarti seperti kita ya, kekeluargaan harmonis. Teman sangat baik dan kompak dalam hal apapun. Hubungan antar teman sebaya dalam kelas terkadang rukun dan tenang, namun terkadang melakukan keributan dalam kondisi yang kurang kondusif. Oke, next Pak Ican. Ini kan cara pengajaran dulu ya. Oh, dibaca. Baca. Baik. Perwakilan beli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Oke, kita ini ya. Oke, anak-anak sama udah kuat dipahami apa? Anak-anak sama anak-anak sangat mudah dipahami. Ya, mungkin maksudnya paham ya, paham ya? Ya paham. Lanjut, menurut anak-anak sejauh telah belajar dengan beberapa guru tidak mengalami masalah dan mulai mencoba memahami karakter setiap guru. Cara pengajaran guru yang disukai oleh anak didik biasa diselingi dengan adanya game. Wih, mantap ini. Mantap, semuanya mantap. Apa sih? Anak-anak terlihat enjoy dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Guru sangat antusias ketika memasuki ruangan kelas 7D. Masih karena anak-anaknya sangat kooperatif dan kreatif. Anak-anaknya kooperatif dan kreatif, kualitasnya ya, cara pengajaran guru sangat memahami materi, memudahkan siswi menggunakan pengajaran berdiferensiasi. Cara pembelajaran dengan gaya metodenya masing-masing dengan melihat kebutuhan siswa, peduli kepada siswa. Luar biasa. Memang berbeda-beda untuk apa ini? Untuk apa Pak? Bukan materi, semuanya untuk menyampaikan ya. Untuk menyampaikan materi semuanya terlihat dari pengalaman cara belajar Bu Guru bahasa Indonesia ya. Pandai meraih luar biasa.
kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya, semoga dari sedikit apa oleh-oleh apa namanya konten ilmu dari budaya positif bisa Bapak Ibu sampaikan kembali ke anak didiknya, ya bisa diterapkan ke anak didiknya, khususnya untuk diri kita sendiri, nanti untuk umumnya untuk anak didik kita, untuk SMP Negeri 2 Palimanan, untuk lingkungan kita di masyarakat, untuk bangsa dan negara tentunya. Oke, itu saja dari saya, Ali Jaidin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh wa bidhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Dede Aris Setiawan sebagai rekan guru dari seorang calon guru penggerak yaitu Bapak Ali Jaidin, SPD. Alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh beliau terkait dengan diseminasi disiplin budaya positif sangat berpengaruh, memberikan pengajaran kepada kita, khususnya saya dan rekan-rekan guru semuanya, bahwasannya materi yang beliau sampaikan menambahkan wawasan bagi kita dan menjadikan pengalaman berharga bagi kami, menerapkan disiplin positif di berbagai lingkungan, khususnya di dalam pendidikan, untuk mengajarkan kepada siswa-siswi khususnya yang ada di SMP Negeri 2 Palimanan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Mbak Ali sampaikan bagi kita semuanya, rekan-rekan guru, itu mendapatkan manfaat dan menjadikan motivasi juga bagi kita semua. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.